Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku dalam monolog bola. Kali ini tentunya aku akan ngebahas bagaimana perkembangan timnas Indonesia yang terupdate dan teraktual tentunya. Tapi sebelum jauh menonton video ini, aku minta ke teman-teman untuk like, subscribe, dan komen di akun ini. Kita mulai monolog bola kali ini dengan topik satu pemain dicoret Patrick Kluivert dan 10 pemain absen di latihan perdana timnas Indonesia. Oke guys, seperti kita ketahui bersama bahwa Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain yang menjalani TC di Bali. Dan TC ataupun latihan perdana sudah dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025. Nah, di sini aku akan ngebahas secara detail siapa yang dicoret oleh Patrick Kluivert menjalani TC di Bali ini. Nah, siapa lagi kalau bukan Septian Bagaskara. Ya, pemain ataupun striker Dewa United ini terpaksa dicoret oleh Patrick Kluivert karena menjelang hari HTC atau pemusatan latihan di Bali, Septian Bagaskara mengalami cedera. Well, siapa penggantinya ataupun siapa yang bakal bisa menopang Septian Bagaskara. Nah, ternyata PT Kluivert sudah memanggil satu pemain lagi sebagai pengganti Septian Bagaskara, yaitu Beckham Putra Nugraha. Nah, tentunya ini menjadi menarik ketika kita membahas soal Beckham Putra Nugraha. Ya, siapa lagi, kita semua tahu bahwa Beckham Putra adalah gelandang dari Persib Bandung yang kemarin menjuarai Liga 1 2024-2025. Nah, pergantian Septian Bagaskara ke Beckham ini tentunya menjadi tanda tanya besar. Kenapa? Karena secara posisi ini jelas berbeda. Septian Bagaskara adalah seorang striker. Nah, sedangkan Beckham Putra adalah seorang gelandang. Nah, kalau melihat statistiknya, Septian Bagaskara ini kan sudah bermain untuk Dewa United sebanyak 31 kali dan kemudian dia sudah ngegulin sebanyak 8 dan mencatatkan assist sebanyak 1. Nah, kemudian kalau kita bandingin dengan Beckham Putra yang posisinya adalah gelandang, tentu kita akan lihat statistiknya dulu seorang Beckham Putra. Nah, sosok Beckham Putra ini sebenarnya tidak asing untuk timnas Indonesia, tapi di kelompok umur ini kali pertama Beckham Putra dipanggil di timnas Indonesia, terutama di senior. Nah, kita coba lihat bagaimana statistik Beckham Putra ketika bermain di Liga 1, terutama di musim 2024-2025. Nah, Beckham Putra ini kan lahir di tanggal 29 Oktober 2001, artinya secara umur masih 23, ya masih 23 tahun, jadi potensinya cukup luar biasa ketika kita ngomongin Beckham Putra. Secara postur dia tinggi 173 cm dan kemudian posisinya adalah gelandang. Nah, aku akan ngebahas sedikit tentang statistik dari Beckham Putra ketika kita ngomongin Liga 1 2024-2005. Nah, secara statistik Beckham Putra ini memang tidak jauh berbeda dengan Septian Bagaskara. Nah, secara statistik Beckham Putra sudah bermain sebanyak 29 kali bersama Persib Bandung secara reguler di Liga 1, dan kemudian catatan apik lainnya dari seorang Beckham Putra adalah dia sudah menciptakan atau mencetak 6 gol untuk Persib Bandung, dan catatan yang mentereng lagi yaitu Beckham Putra sudah mencatatkan 3 assist selama satu musim 2024-2025. Nah, ini menjadi kayak semacam komparasi yang sebetulnya tidak jauh berbeda antara Beckham Putra dengan Septian Bagaskara. Ya, secara posisi sebenarnya memang berbeda karena Septian Bagaskara adalah seorang striker sedangkan Beckham Putra adalah seorang gelandang. Tapi di posisi ini juga kemungkinan besar Patrick Kluivert akan menambal ataupun mencoba bagaimana Marcelino Ferdinand yang absen membela timnas Indonesia karena akumulasi kartu. Bisa jadi nanti pertimbangan-pertimbangan lain Beckham Putra bisa dicoba. Well, kita tunggu komposisi Patrick Kluivert seperti apa.
antara pergantian dari Beckham Putra yang masuk kemudian mencoret Septian Bagaskara. Nah guys, kita update perkembangan timnas Indonesia yang sekarang sudah mulai menjalani TC ataupun pemusatan latihan di Bali United Training Center di Pantai Purnama Gianyar. Wow, ini menjadi semacam perkembangan yang cukup apik ketika para pemain bahkan pelatih Patrick Kluivert terkesan luar biasa ketika berada di Bali, dan bahkan oleh Romaini secara langsung dia mengungkapkan bahwa suasana ataupun cuaca di Bali tidak sepanas dengan di Jakarta. Nah, dari latihan perdana di hari Senin 26 Juni 2025 itu ada sebanyak 22 pemain yang sudah gabung, yaitu pemain-pemain yang kemarin dipanggil oleh Patrick Kluivert. Sebenarnya ada sebanyak 32, tapi yang datang di latihan perdana itu sebanyak 22 pemain. Dari 22 pemain itu salah satunya adalah Ole Romaini, terus kemudian ada juga pemain abroad seperti Pratama Arhan, terus kemudian ada Astawi Mangkualam, terus kemudian ada beberapa pemain yang reguler bermain di Liga 1 Indonesia, salah satunya adalah kiper Hernando Ari, terus kemudian ada juga Reza Arya Pratama. Nah, sementara ada 10 pemain yang belum hadir pada latihan perdana timnas Indonesia. Yang pertama yaitu Melizger, karena Melizger masih menjalani ataupun dia masih playoff untuk klubnya yaitu Twente FC. Terus kemudian ada juga Martin Paes yang belum bergabung, kemudian juga ada Kevin Dick, terus kemudian ada J.I. Jazz yang masih sibuk di Serie A Liga Italia, terus kemudian ada Kevin Vedom juga, terus kemudian ada Justin Hamner, terus kemudian ada Sandy Walsh yang masih menjalani kompetisi di Liga Jepang, terus kemudian ada Eliano, terus kemudian ada Jody Ahmad, dan yang terakhir adalah Beckham Putra yang baru dipanggil menggantikan Septian Bagaskara. Di latihan perdana ini Patrick Kluivert memberikan menu-menu latihan seperti ya latihan fisik, kemudian juga dia akan menyatukan ataupun mematangkan chemistry antar pemain, karena sebelumnya kan pemain banyak yang bermain di klubnya, terus kemudian juga sudah lama tidak bertemu lagi dengan TC di Bali ini, maka harapan Patrick Kluivert chemistry para pemain terjaga dengan luar biasa, dan itu yang diterapkan pada latihan perdana. Selain latihan fisik dan kemudian Patrick Kluivert juga mematangkan chemistry dari para pemain tim. Nah, tentunya harapan Patrick Kluivert, bukan hanya Patrick Kluivert, kita semua dengan adanya TC yang lamanya sepekan ataupun sebelum laga yang sangat krusial ini, para pemain bisa menjaga chemistry, terus kemudian menjadi padu dan solid ketika menghadapi timnas Cina di tanggal 5 Juni 2025 di Stadion GBK Jakarta. Dan hasilnya timnas Indonesia, mudah-mudahan kita berdoa semua timnas Indonesia mampu memenangi laga itu sehingga menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia minimal di kuarter keempat nanti. Dan setelah melawan timnas Cina, timnas Indonesia akan meladeni tuan rumah Jepang di tanggal 10 Juli 2025. Dan tentunya di laga krusial melawan Cina dan Jepang ini, timnas Indonesia mampu meraih poin maksimal. Seperti kita ketahui bahwa di klasmen grup C, kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini cukup mepet sekali ya, perbandingan ataupun jarak antar negara. Nah, grup C ini ada Jepang dengan 20 poin dan sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Kemudian di urutan kedua ada Australia dengan 13 poin, dan di urutan ketiga ada Arab Saudi dengan 10 poin, dan timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin, terus kemudian disusul oleh Bahrain dengan poin 6, dan kemudian disusul juru kunci di grup C ini adalah Cina dengan poin sama yaitu 6. Oke guys, itu dulu monolog bola kali ini. Tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komen di akun ini.
Kita akan ketemu lagi guys di monolog bola selanjutnya dan ikuti perkembangan timnas Indonesia cukup di akun ini. Oke, kita tutup monolog bola kali ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.